Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Sabtu 19 November 2022. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai ayat 40. Doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Magda PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Permenungan kita hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR yang saat ini sedang bertugas di Malang, Jawa Timur, dengan tema Tetaplah Percaya. Mari kita menyiapkan hati kita, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah rohmu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan, bimbingan, dan perlindungan-Mu bagi kami sekalian hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi setiap masing-masing kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga Engkau memampukan kami, membuka mata hati dan pikiran kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan,
Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetaplah percaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Injil yang kita renungkan hari ini memperlihatkan kepada kita semua akan sebuah kebangkitan yang memberikan jalan menuju pada suatu kehidupan yang abadi. Kebangkitan abadi merupakan satu cara bagaimana kita dihantar menikmati suatu kehidupan baru. Syarat agar kita mencapai hal tersebut adalah bahwa kita harus hidup dengan baik, setia, tekun dan taat di hadapan Tuhan maupun sesama. Lebih dari itu, kita harus memiliki sikap penyerahan diri yang total kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Saduki dalam bacaan tadi menunjukkan bahwa mereka benar-benar sangat tidak percaya dengan kebangkitan. Sikap ketidakpercayaan ini membuat mereka berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Namun, sangat menarik bahwa Yesus menghantar mereka untuk memahami persoalan itu, bahwa hidup setelah kematian itu setingkatan dengan para malaikat. Perkataan Yesus ini mau menegaskan bahwa hidup setelah kematian tidak terbatas pada ruang dan waktu, dan tidak ada lagi penghayatan hidup menurut ukuran di dunia, dan yang ada hanyalah sukacita yang tak tertandingkan dan tidak terbatas pada hal apapun. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk itu marilah kita berusaha membangun keyakinan dalam diri bahwa hidup setelah kematian akan mengantar kita pada suatu kebangkitan yang abadi, jika apa yang kita hidupi di dunia saat ini berjalan seturut apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Amin. Ya Tuhan, beranikanlah kami orang-orang berdosa untuk bertobat dari dosa dan kelemahan kami. Bantulah kami untuk tidak menunda bertobat di saat kami terjerumus dalam dosa. Bawalah kami kembali ke jalan keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak orang yang sedang menderita, yang membutuhkan sentuhan penyembuhan-Mu. Hadirlah di tengah mereka melalui orang-orang yang sedang merawat mereka saat ini.
Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa-jiwa yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ampunilah dosa-dosa mereka dan berikanlah mereka tempat yang layak di sisi-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk diri kami sendiri dan kaum keluarga kami. Berikanlah rahmat yang kami butuhkan saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.